26 dibilang betul pokoknya jadi kita di sini tuh bakal ngobrol-ngobrol gimana yang dibahas oleh Big R khususnya Big R komponen oke gila ya dia udah banget deh oke sebenarnya kenalin dulu dong kita di sini sebagai apa ya oke kita berdua di sini sebagai host nih guys. Oke, karena kita host nih, biasanya kalau ngobrol-ngobrol itu pas biasanya narasumber. Siapa ya narasumber kita pada hari ini? Kayaknya penting banget nih posisinya dirinya ya. Gitu. Kita langsung undang aja lah sih. Biar kalau penting. Boleh. Mari kita undang. Mari kita persilakan narasumber kita hari ini yaitu Amalia dan Tessa Tani. Ini yang penting luar biasa gitu kan nih. Kita mau ngapain mereka ya? Wah, ya kan betul banget. Sebenarnya boleh perkenalan dulu dari narasumber. Oke. Oke, halo teman-teman TKR, perkenalkan saya Muhammad Dafian Surya, selaku pendidik saya di TKR Fakultas Singaparna. Kenalkan, nama saya Desi Fani Mulukata. Itu dari divisi pendidik Surabaya. Gitu. Oke. Kalau ngobrol-ngobrol ini pasti ada pembahasannya. Pembahasan kali ini itu apa sih? Mau dari kita atau dari mereka yang benar ya? Sepertinya untuk hari ini pembahasan kita akan berada di sesi yang cukup menyeramkan. Cuman mungkin menyeramkan di sini dalam tanda kutip untuk mengedukasi semua. Oke, jadi kita di sini akan membahas tentang HIT dan AIDS. Betul? Mulai aku pernah dengar tahu tentang HIT dan AIDS ini, tapi aku belum tahu tentang lebih dalam lagi. Aku juga penasaran aku masih pengertian dari HIV dan AIDS itu. Makanya kita ngobrol ya. Di sini saya coba apa sih pengertian dari HIV dan AIDS gitu? Jadi kalau HIV dan juga AIDS itu mungkin kita dari HIV aja dulu Pak ya. Nah HIV atau Human Immunodeficiency Virus ini itu merupakan virus yang menyerang kekebalan tubuh. Nah kalau untuk dampak lebih lanjutnya itu baru AIDS. Nah kalau AIDS ini merupakan dampak lanjut yang dimana nantinya kekebalan tubuh atau sering kita sebut dengan imun kita itu sudah total rusak. Jadi ya sampai detik ini juga masih belum ada penanganan obat ataupun pencegahannya itu. Jadi ya mungkin ini itu merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan dan berbahaya. Sumpah aku baru tahu dari tahun dulu AIDS. Oh wow. Nih kayak cara penularan dari itu kayak gimana sih? Itu terjadi melalui hubungan seksual bebas dengan orang yang sudah terinfeksi HIV. Terus virus ini masuk melalui cairan seperti darah, sperma, cairan urina maupun cairan melalui alat suntik seperti narkoba suntik atau
seperti penyakit pada umumnya nggak sih? Jelas ya. Kalau yang kayak kalau pertama itu kan kalau aku ya kalau aku ya masih kan ini enggak sih? Memang gejalanya juga tuh kadang seperti hal-hal yang biasa gitu. Demam kan biasa ya. Iya. Apalagi cuacanya kayak gini yang hujan, ya, jadi kita tuh masih sulit apa-apa. Misalkan kita demam, tapi kita nggak bisa self diagnose. Kalau misalkan kita demam, aku hari merah. Ya, jadi yang ini karena gejalanya yang cukup normal atau terlalu biasa gitu ya, nggak ada yang lebih spesifikasinya. Jadi di sini tuh kita diharapkan untuk cek lebih lanjut ke dokter. Jadi setelah mendapat gejala-gejala tersebut, lebih baik kita cek ke dokter aja. Ya kita juga nggak self diagnose dan kita bisa ya kalaupun amit-amitnya memang kita juga bisa menjaga diri dari orang lain. Iya. Kalau udah terkena sih, tapi jangan sampai kita diakses. Kalau udah biarin nggak langsung deh. Aku tuh mau nanya, itu ada obat apa sih? Mungkin kalau obat ya sampai detik ini juga di tahun 2026 saya sekali untuk obat itu masih belum bisa ditemukan. Jadi makanya kenapa topik pembahasan kita kali ini menyeramkan. Ya, karena itu dia tidak adanya sebuah obat yang 100% bakal terjamin kesembuhannya, dan dikarenakan itulah ini bisa menjadi salah satu penyakit yang mematikan. Namun kita bisa meminimalisasi. Mungkin kalau misalkan hilang 100% tidak, tetapi setidaknya imun kita bisa masih tetap terjaga dengan cara terapi. Dan biasanya makanya mengapa ketika tadi saya bilang bagi teman-teman yang sudah merasa gejala-gejala tersebut, diajarkan ke dokter agar nantinya dokter bisa memberikan penanganan. Karena kalau tidak, kita lagi gejala yang lebih lanjut dan tidak diberikan terapi, kita akan semakin parah hingga diagnosa dengan AIDS. Ya, dalam Jujur, tahu. Kan nggak bisa, udah bisa sembuh. Memang sembuh total ya. Tapi ini penting banget sih. Kita pasti jadi kayak udah nah kalau mikir ya tentang gitu kayak penyebab dari ini kita bisa ilmu nih. Ya udah terkena ini kita nggak bisa sembuh total nih. Gitu kan lakukan ya. Kita bukan ya saya tahu dulu nih gimana iya. Dan kayak ya udah semuanya gimana gitu betul. Aduh. Kak, kalau pencegahan dari HIV/AIDS itu bagaimana sih? Kalau pencegahan HIV bisa dilakukan dengan ganti pasangan seksual, terus terus memastikan pasangan tidak mempunyai penyakit menular seperti maksud HIV ya. Terus tidak diganti alat yang suntik atau alat yang tidak steril. Terus pemeriksaan HIV secara rutin ya. Wah, berarti nanti Len, kalau pasangan jangan ditanya kita pakai atau enggak, tebel-tebelnya berapa dan juga nah ini penting banget ya buat ke depan. Mungkin nggak sih buat kita kayak sebelumnya nggak kenal, dan kenal ada apa sama kita. Oke, aku catat nanti kalau perjodohan. Terus nomor 1. Jadi nomor 1 ini. Yang kedua nomor karena ya kehidupan ya. Wow, wah ilmu baru sih bagi aku. Tapi aku tuh mau kepo nih, karena aku lahir dan hidup di Tasikmalaya. Coba di Tasikmalaya kayak kasusnya ada nggak sih atau berapa? Nah, kalau kasus kita nggak usah yang jauh-jauh dulu ya, kayak ke Indonesia ya, pulau lain gitu ya, kita kasih ke lain. Nah, kebetulan kalau di Tasikmalaya ini tercatat sudah 9 di tahun 2020 ini ya, walaupun nominalnya lebih rendah dari tahun sebelumnya, tetapi ini juga masih harus kita waspadai karena ya
Demikian, jika virus ini menular atau tersebar, tentunya angkanya akan menaik lagi 50 tahun. Jadi ini bisa aja meningkat biar Iya, sama dari itu. Tapi aku juga pernah lihat selingan gitu di akunnya Duta Genre. Oh, iya. Oh, di Genre kita kasih tahu, kasih tahu ke peringkat kelima kalau begitu. Iya. Iya. Oh, ternyata kaget. Keren banget. Untung aku nggak masuk sih, jadi aku kayak iya. Yang tidak ya, oke. Mungkin pertanyaan dari kita udah selesai nih. Oke, doang kita udah selesai ya. Tapi masih banyak respon dari teman-teman IM di rumah. Gitu. Jadi kita udah memenuhi pertanyaan-pertanyaan karena takutnya kan kita terlalu banyak gitu. Jadi tinggal pertanyaan nih, yang durasinya ada 3 pertanyaan buat teman-teman, buat AA dan Teteh. Coba pertama apa ya? Nah, lanjut deh. Ini kan. Oke, benar atau salah? Kita bisa mengetahui seseorang positif HIV hanya dengan lihat wajah atau bentuk tubuhnya. Lihat dari wajah dan juga bentuk tubuh ya. Sebetulnya HIV ini bisa juga kita bilang virus yang kalau di bahasa Sunda itu kecil apa ya? Mirip bahasa Indonesia itu kecil cabai rawit. Ya, jadi dia tuh tidak terlihat namun mengenaskan, ganas ya. Jadi kita tidak bisa melihat seseorang dari bagaimana bentukan tubuhnya, wajahnya, rambutnya, karena virus ini itu berada di dalam. Ya, beda dengan sakit atau penyakit yang di luar seperti kodok, cacar, itu kan fisik ya. Kita bisa melihat secara langsung penyakit ini itu ada di dalam. Jadi kita tidak bisa melihat secara langsung apakah real atau bisa kayak dengan hanya melihat tubuhnya saja. Nah, kita harus tetap melihat gejala dan mengecek ke medis. Jadi kalau langsung menyatakan kayak, oh dia ada di dalam. Iya. Tidak ya. Harus ya. Dan juga komentar nggak sih kalau ada dulu gitu kan. Jadi jangan sembarang kemudian. Iya. Selanjutnya, mengapa tahap tanpa gejala disebut sebagai tahap yang paling berbahaya? Oh ternyata ada tanpa gejala ya ternyata. Tanpa gejala ini merupakan satu yang paling berbahaya. Kenapa? Karena yang tadi dalam bentuk fisik kita tidak bisa melihat secara langsung apakah orang tersebut didiagnosa maka ini sangat berbahaya. Kita tidak mengetahui apakah dia itu sudah positif atau belum. Jadi tentunya ini sangat berbahaya. Itulah mengapa tadi kita harus cek medis, cek rutin ya ke dokter mengapa karena kita kan tidak pernah tahu gitu ya gejalanya juga sangat saking terlalu normal atau biasanya sampai kita tidak tahu apakah kita ini positif atau tidak. Jadi tahap ini sangat berbahaya karena kita tidak bisa melihat secara langsung gitu dia ini betul-betul HIV atau bukan gitu. Apakah orang yang terkena HIV masih bisa melakukan aktivitas bersekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya dengan normal? Untuk aktivitas ya keseharian tentunya bagi orang-orang yang sudah didiagnosa COVID kan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti bersekolah, kemudian ya ikut kegiatan atau produktif itu mereka masih bisa. Selagi mereka tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan virus ini bisa akibat yang bulan, contohnya seperti hubungan seksual ataupun jarum suntik yang dipakai berkali-kali dan juga transfusi darah. Ya bagi mereka transfusi darah ini juga mungkin tidak bisa dilakukan karena mereka sudah tidak bisa. Namun untuk kegiatan lainnya mereka masih bisa dengan satu syarat harus terapi. Karena ketika mereka tidak melakukan pengobatan atau terapi tentunya ini akan sulit lupa sehingga mereka sulit untuk melakukan bukannya tidak bisa tetapi sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Aku juga sih pernah dengar ya kayak dari komunikasi itu kayak bisa ke tuberkulosis ya, TBC. Lebih jauh itu yang pertanyaan sudah kita baca sudah baca untuk ya untuk
pertanyaan dari teman-teman PPR di rumah. Misalnya nih teman-teman, aku dapat pertanyaan itu dari grup PPR. Bisa aja nanti kita bagiin di sosial media PPR untuk episode berikutnya nih. Jadi teman-teman bisa follow ya, follow sosial media PPR. Nanti di sini sama di mana ya? Di sini? Gimana? Di sini. Gimana masih ada kan? Oke. Ada kata-kata efek gak sih dari dua orang ini? Pasti salah satu dari mereka. Bersama PKR Pemersa, pahami informasi, cegah infeksi, lindungi